Cek saat. Halo saat. Oke. Sampun sudah. Sabar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ustaz Ifa yang saya hormati, Ustaz dan Ustazah SMA yang Tasbih Quran yang saya hormati, Ayah Bunda, Bi Umi yang saya hormati pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah, untuk pagi yang sangat indah ini, kita bersama-sama tidak ada kalimat yang sepantasnya kita lantunkan kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah. Seluruh nikmat yang diberikan Allah pada kita semuanya. Semoga berkahan senantiasa diberikan kepada kita semua. Selanjutnya salam salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dan teladan kita semuanya yang kita teladani dari aspek kehidupan, seluruh aspek kehidupannya. Terus tentu kita meneladani aspek thalabul ilmi untuk bersemangat menuntut ilmu ya, bagi kita semuanya, baik penanda anak-anak kita, guru-guru, sahabat semuanya, mungkin juga orang tua tentu juga. Mari kita bersama-sama terus tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu. Ya. Ini keteladanan yang tentu diberikan kepada kita semua oleh Rasulullah SAW. Ayah, Ibu, Abi Umi semuanya, Insya Allah semuanya ini kita lama nggak berjumpa, nggih. Pandemi ini benar-benar menjadikan kita terbatas, pertemuannya terbatas untuk saling silaturahim secara langsung. Tentu ini bukan berarti terus tak terputus, enggak. Semoga melalui Zoom kita pada pagi hari ini menyambungkan ya hati kita semuanya, menyambungkan semangat kita. Kami pesantren itu sebenarnya sangat berharap bisa bertemu langsung offline, tapi memang walaupun kondisi terakhir sudah tentu kondusif sekali ya sekarang ya. Cuma mau mendatangkan rame-rame di lokasi pesantren ini kita masih perlu menjaga. Kalau kegiatan internal yang dalam jumlah banyak memang sudah kita lakukan, ya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang kita mendatangkan dari luar ya itu kita masih perlu hati-hati karena ada kaitannya dengan pemerintah dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Ayah Bunda, pertemuan Zoom ini semoga menyambungkan hati kita semuanya untuk menyamakan keinginan, menyamakan persepsi tentang bagaimana kita memberikan support ya, memberikan bantuan kepada anak-anak kita terkhusus kelas 12 ini ya. Dan juga tentu kita juga mensupport para ustadz dan ustadzahnya ya. Bagaimana mensukseskan salah satu program yang tentu ini bukan ringan ya, program yang sangat berat ya. Bagaimana kita menghantarkan anak-anak kita untuk bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi yang diinginkan. Ini sekali lagi ini sebenarnya ya tugas berat bagi kami Bapak Ibu semuanya, ya Bunda semuanya ya. Tetapi
kita tentu ya dengan seberat apapun kita tentu akan memikulnya ya, akan memikulnya. Nah, semoga dengan sharing kita hari ini, dukungan dari orang tua, kemudian juga doa-doa dari panjenengan semuanya, ini akan meringankan langkah kami ya, akan mempermudah langkah kami ya, dan terkhusus juga mengurai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ke depannya. Untuk kesulitan-kesulitan itu juga menjadi dinamika dari perjalanan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tentu kami mewakili pesantren bersyukur kita bisa offline ini. Tahun ini offline-nya cukup kondusif ya. Kondusif, dan itu tentu secara kualitas lebih baik ya dibandingkan dengan tahun sebelum. Baik kelas 12 ataupun yang kelas yang lain. Termasuk kita berharap bahwa untuk angkatan yang sekarang nih, kelas 12 sekarang ini, karena sudah offline, ini tentu juga lebih baik ya. Lebih baik ya. Lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan tahun sebelumnya. Saya sering ngobrol sama anak-anak kelas 12. Insya Allah, orang ini potensinya luar biasa. Anak-anaknya pinter-pinter, dan ya itu tentu nanti membutuhkan support dan dukungan kita semuanya. Support dan dukungan kita semuanya agar mereka nanti bisa mencapai keinginannya. Sebenarnya target sekolah itu kan sangat relatif nih Bapak Ibu semuanya. Tergantung dari keinginan anak, tergantung keinginan orang tua, dan juga tergantung dari takdirnya. Takdir mereka. Mereka telah membuat takdir masing-masing. Tapi sekali lagi, semoga nanti teman-teman kita, teman-teman kami, para saudara-saudari di SMA ini juga mampu untuk menghantarkan, ya, untuk memfasilitasi agar mereka menjadi berhasil. Ya. Tapi sebenarnya macam hal ini, dengan kelemahan-kelemahan ini, nah inilah yang jadi tantangan-tantangan kita ke depan. Tantangan kita ke depan. Ya. Dan saya meyakini bahwa support dari orang tua ini juga sangat penting ya untuk bagaimana nanti mendukung keberhasilan kita dalam program kita. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami dari yayasan, dari pesantren mengaturkan jazakumullah, terima kasih kepada para orang tua yang telah mensupport seluruh program-program kami ya, sehingga program kami bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Untuk tahun ini bocoran inisiativa memang dipercepat ya untuk kegiatan dari proses bimbingan masuk kampusnya supaya nanti punya waktu yang cukup ya, waktu yang cukup sehingga bisa berjalan sesuai dengan target kita ya. Ini tentu juga menjadi perhatian ya, perlu diperhatikan orang tua ya, bahwa kelas 12 ini agak sedikit berbeda nih nanti program-programnya dan sebagainya, nggak sama dengan adik-adiknya. Memang mereka disiapkan untuk menghadapi tantangan kita ke depan. Gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, matur suwun sangat atas kerawan di Zoom ini yang tentu sangat terbatas ini, yang media sangat terbatas ini. Tapi apa boleh buat ya, dengan kondisi terbatas ini kita masih bisa menyampaikan ini walaupun dengan Zoom. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak-anak kita, tentu juga diridhoi ya oleh Allah atas pertemuan kita kali ini, dan kita berharap kita akan mendapatkan kesan-kesan ke depan ya. Bersuun saat IFA Inovasi selaku kepala SMA Saintifik Quran Boarding School yang telah bekerja keras ya, memfasilitasi untuk program ini bisa berjalan lebih cepat ya. Para teman-teman nanti pembimbing ya, jadi para teman-teman pembimbing sukses kampus yang mungkin hari ini juga banyak yang bergabung dengan grup di sini ya.
tetap bersemangat ya, tetap bersemangat ya. Ikhtiarnya tentu dimaksimalkan ya. Karena takdir Allah itu akan jalan dengan ikhtiar kita lakukan. Ada kendala, ada kesulitan, mari kita diskusikan bareng-bareng ya. Kita rebut bareng-bareng, kita mendapatkan solusi yang baik. Kami kalau kepada Bapak Ibu kami mengimbau untuk memberikan support dan dukungannya gitu, kepada anak-anak agar nanti bisa berjalan dengan baik. Jika ada kendala, ada masalah terkait dengan teknis di lapangan dari Bapak Ibu, monggo nanti bisa dirembuk bareng-bareng gitu, bisa didiskusikan bareng-bareng, disampaikan ke Ustadz Ifa, nanti salahkan sampai ke saya, sampai ke saya. Jadi ada persoalan-persoalan yang teknis dan sebagainya, pilih jurusan dan sebagainya, monggo nanti dirembuk bareng-bareng, karena kita berharap bahwa antara orang tua, anak, dan kita itu satu visi ya. Kalau misalkan anaknya ingin kedokteran, Bapak Ibu, tapi ternyata kemampuan akademisnya kurang ya, nanti tentu itu akan sangat berat. Ingin LIPIA tapi kemampuan di mapel saliknya kurang, tentu akan sangat berat. Tapi kalau sama-sama kita kompak ya dengan orang tua, anak, dan kami, tentu itu akan lebih pas ya pilihan-pilihan nanti untuk menentukan kampus itu. Kalau anak-anak, kalau ketemu saya sarankan tetap mau milih jurusan adalah meminta persetujuan orang tua. Itu penting sekali bagi anak-anak. Itu kalau saya ketemu mesti saya sarankan begitu ya. Pertanyaannya kan begini seringkali, Ustaz, saya ini bingung mau milih jurusan apa. Ya, kemantapannya didiskusikan dengan orang tua. Kayak seperti itu saya katakan. Dan panjenengan tentu lebih memahami karakteristik putra putri pun ya, untuk menentukan pilihan jurusannya ya. Karena insya Allah anak-anak ini anak-anak yang pintar semuanya, dan saya mendengar alumni-alumni yang sudah diterima di perguruan tinggi itu, mereka masya Allah di kampusnya sudah banyak berkiprah di kegiatan-kegiatan kampus. Ada yang di kegiatan masjid, ada yang di kegiatan organisasi, BEM, dan sebagainya. Jadi anak kita yang sekarang ini juga insya Allah anak yang luar biasa, anak yang hebat-hebat. Ini semoga nanti bisa sukses. Dan saat matur suwun sangat atas perhatiannya Bapak Ibu, para ustadz semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat berjuang, ya, selamat bekerja. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita, mempermudah setiap urusan kita, hingga kita semuanya bisa meraih hasil yang maksimal. Baik, kembali kepada saya Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Haji Sudir SPG MBC yang telah memberikan sambutan jasanya kepada kita semua. Di sini nggak pernah masuk sini. Baru turun tadi sudah. Jangan ini Messi atau di tempatnya Mudiaman. Siapa? Kamu nggak? Memasuki acara selanjutnya, yakni acara inti, tapi turun tadi. ke materi ada titipan dari panitia. Mohon ayah bunda kami Umi Abi untuk segera mengisi presensi yang ada di kolom chat. Sekali lagi untuk mengisi presensi yang sudah disediakan di kolom chat atau link di kolom chat. Baik, memasuki acara berikutnya adalah acara inti, penyampaian materi. Materi yang pertama, pemaparan program sukses kampus. Pembicara Ustadz Ifa Ainur Rozi LC. Materi yang kedua, pemaparan universitas. Pembicara Ustadz Nuryandi KM. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pemaparan program sukses kampus oleh Ustadz Ifa Ainur Rozi LC. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan. Suara kami terdengar, Ustaz Taufik?
Insya Allah terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sempurna semua kebaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Direktur Pesantren Baitul Quran Sragen, Ustadz Haji Sudir MPD, hafizahullah. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah SMA Sainpes Baitul Quran Boarding School Sambirejo. Yang juga kami hormati Bapak Ibu Abi Umi Wali Santri kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022 yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kami banggakan, kami nantikan kesuksesannya, kami senantiasa doakan seluruh santri kelas 12 putra maupun putri SMA Sainpes Baitul Quran Boarding School Sambirejo. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan di pagi yang cerah ini, alhamdulillah untuk kondisi Sragen pagi ini berawan ya. Namun suasana sejuk terasa sekali, mudah-mudahan menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah titipkan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat, semakin taat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini nanti bersama kita akan bisa saling sharing, memberikan informasi terkait dengan program Sukses Kampus yang saat ini sudah disiapkan oleh sekolah untuk Ananda semuanya. Selanjutnya kita juga bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Mudah-mudahan kita semuanya, Ananda semuanya, Bapak Ibu Wali Santri semuanya senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkannya dan mengistiqomahkannya. Dan mudah-mudahan itu adalah menjadi jalan daripada kehidupan kita, dan nantinya kita bersama akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang terbaik, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu Abi Umi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah adalah kesempatan yang cukup baik bagi kami untuk bisa bermuajahah, bertatap muka meskipun secara online kepada Bapak Ibu semuanya dalam rangka sosialisasi virtual, sosialisasi online terkait dengan program Sukses Kampus yang nanti akan dijalankan pada tahun ajaran ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di SMA ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, banyak sekali program-program yang itu menjadi program utama ya. Seperti halnya dulu sebelum pandemi, Bapak Ibu mungkin melihat bahwa di Beki ini ada Jambore. Di Beki ini ada SBM, Seminggu Bersama Masyarakat. Itu adalah program yang sangat dinanti oleh santri-santri saat ini yang kebetulan belum bisa melaksanakan karena terkendala pandemi. Di SMA juga ada Kastrat, yang ini juga menjadi program yang sangat dinanti-nanti oleh santri. Namun beberapa program ini belum terlaksana karena kondisi pandemi, dan ada dua program utama Bapak Ibu. Ada dua program utama di SMA Beki ini yang ini menjadi unggulan dan andalan kita. Apa itu? Yang pertama diantaranya adalah program Sukses Kampus, bagaimana anak-anak semua ini nanti akan didampingi, akan dididik, dibina, kemudian juga didampingi dalam pendaftaran menuju kampus, kemudian saat tes, kemudian hingga sampai nanti diterima di
perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Meskipun juga ada program diantaranya adalah program KSN. Nah, Abi Umi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami nanti untuk menyampaikan rencana program kami, dan insya Allah ini nanti akan dilaksanakan dalam waktu yang sangat dekat ya, karena rencananya ini sudah akan langsung dimulai pada esok hari ya. Kenapa? Karena alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik ya, mendapatkan kabar baik. Berikut juga sebuah tantangan ya, yang ini nanti mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kami Ustadz-ustadzah di SMA Beki dan juga untuk santri semuanya, dan tentunya mohon doa restu dari Abi Umi semuanya. Mudah-mudahan kabar baik yang kami terima pada tahun 2021 ini nanti akan menjadi lebih meningkat lagi ya, ketika Ananda semua saat ini kelas 12 sudah mengikuti UTBK dan juga ujian-ujian kampus yang lain. Baik, sebelumnya kami mohon izin untuk share screen ya, terlebih dahulu. Baik, ya, pada tahun 2021-2022 ini ada satu program yang kita desain ini lebih awal daripada tahun sebelumnya Bapak Ibu. Tahun 2020-2021 sosialisasi yang dilaksanakan untuk santri maupun wali santri itu dilaksanakannya di bulan Desember ya. Kemudian program sukses kampus sendiri dimulai di bulan Januari. Nah, karena alhamdulillah pada tahun 2021 ini kami mendapatkan banyak kabar baik dari PTN maupun PTLN, sehingga menjadikan kami lebih bersemangat untuk mendesain dan juga memulainya lebih awal ya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan saksikan ada beberapa program yang nanti kita akan sampaikan bersama. Baik. Nah, Abi Umi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ada beberapa hal yang berbeda desain sukses kampus tahun ini dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya anak-anak lebih banyak pembelajaran ya itu berbasis offline dan juga tidak banyak menggunakan digital approach ya, sehingga untuk TO ya, untuk pembelajaran dan yang lainnya ini lebih banyak menggunakan metode yang offline. Nah, untuk tahun ini insya Allah kita akan mencoba mengkombinasikan dan mudah-mudahan dengan digital approach yang nanti kita akan coba padukan ini menjadikan hasil di tahun 2022 nanti insya Allah lebih baik. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk siswa, guru, dan juga memberikan peluang yang lebih banyak untuk santri diterima khususnya di PTLN atau PTN. Baik, kami lewati untuk susunan panitia. Nah, ini adalah target sukses kampus ya pada tahun ini, yaitu diantaranya adalah 75% dari seluruh santri saat ini ada 142 itu nanti diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian 25%-nya ini nanti masuk PTLN dan kampus swasta favorit ya. Dan tentunya ada satu prestasi lagi yang ingin kami tingkatkan, yaitu prestasi pertama di tingkat Kabupaten Sragen, dan insya Allah nanti kami akan informasikan prestasi kami di tingkat nasional dan juga provinsi. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang tadi kami sampaikan kabar gembira sekaligus ini menjadi tantangan tersendiri, menjadi penyemangat tersendiri bagi kami, di mana pada tahun 2020 ya dari 21.000 sekolah di Indonesia kami mendapatkan peringkat kedua secara kabupaten, kemudian 61 di tingkat provinsi dan 363 di tingkat nasional. Dan sangat mengejutkan ketika kami
membuka situs LTMPT saat itu ya, di mana peringkat SMA BEGI ya dari seluruh sekolah SMA, SMK ya, baik negeri maupun swasta Indonesia, itu ternyata ada 100 tingkat ya yang kita capai, atau apa namanya, naik 100 tingkat dibanding tahun 2020 ya, di mana pada tahun 2021 ini alhamdulillah untuk tingkat nasional yang awalnya adalah 363 itu kemudian naik ke nomor 263 ya, dari 23.110 sekolah di Indonesia ya, dan di provinsi juga alhamdulillah kami naik 11 ya, 11 tingkat dari 61 menjadi 50. Maka ini adalah kabar gembira yang tentunya wajib bagi kami semuanya untuk bersyukur, dan tentunya menjadi penyemangat untuk bisa lebih meningkat lagi. Dan mudah-mudahan kami yakin dengan semangatnya Ananda yang begitu luar biasa, dan juga tentunya Bapak Ibu Wali Santri yang terus mendoakan, dan insya Allah kami nanti akan berusaha untuk mendampingi, mudah-mudahan nanti hasil di tahun 2022 nanti ini semakin baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini beberapa capaian diantaranya di tahun 2021 ada 7 santri yang diterima di Fakultas Kedokteran, ada di Universitas Batam, ada di UMM, kemudian ada di UIM, ya, kemudian Unisula, kemudian Unair, juga kemudian ada di UNS, seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga tahun pertama ya sejarah baru di SMA Saint Plus Baitul Quran Boarding School, di mana ada 8 santri yang diterima di Al-Azhar, dan insya Allah informasi yang kami terima nanti sebelum Januari ini mereka sudah akan berangkat ke Al-Azhar ya. Alhamdulillah di Kairo, Mesir, insya Allah. Mudah-mudahan Ananda semua ini nanti diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di sana. Dan alhamdulillah tahun ini juga ada 1 santri yang diterima di Sakarya University Turki ya, di sosiologi. Nah, Bapak Ibu, angkatan keempat kemarin ya, ini mereka belum pernah belajar secara khusus di jurusan IPS ya. Tetapi alhamdulillah dengan mereka mengikuti bimbel soshum yang dilaksanakan oleh SMA ini, ternyata ada di antaranya yang diterima di jurusan sosiologi di Turki. Nah, ini mudah-mudahan nanti banyak di antara adik-adik kelasnya ya, angkatan 5 ini yang nanti akan menyusul insya Allah. Nah, kemudian ini juga sejarah ya, di tahun 2021 di mana ada 9 Bapak Ibu ya. Ini ada 1 yang belum masuk JPEG karena kebetulan masuknya di gelombang terakhir atau masuk di gelombang 2 nanti ya. Ada 1 santri yang saat itu apa namanya, informasinya hadirnya belakangan. Alhamdulillah ada 8 santri yang diterima di Libya. Sekali lagi bahwa ini adalah sejarah baru juga di SMA BEGI, diterima langsung 8 ya. Ada di antaranya di Medan, kemudian ada di Surabaya, kemudian ada 5 di Jakarta, seperti itu. Baik, nah berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini selanjutnya adalah ya nanti ada tahapan-tahapan yang akan dilalui tentunya oleh Ananda semua ketika mengikuti ujian UTBK ya. Untuk Saintek nanti akan ada matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian soshum tentunya materi-materi yang berhubungan dengan IPS ya. Kemudian materi TPS ini tidak perlu kami sampaikan lebih detail. Kami lanjut mawon nggih. Nah, berikutnya ini adalah tahapan-tahapan yang kami lalui dalam program Sukses Kampus. Insya Allah diantaranya adalah sosialisasi yang ini sudah dilaksanakan ke santri dan juga hari ini ke Bapak Ibu Wali Santri. Nah, kemudian nanti ada pemetaan PTN yang nanti akan dicita-citakan oleh Ananda semuanya ya. Dan insya Allah dengan mengharap ridho Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bimbingan ini akan dimulai pada esok hari ya, di hari Senin tentunya. Kemudian ini juga nanti kita akan menyiapkan PDSS, kemudian pendaftaran SNMPTN, SBMPTN, UTBK dan Syariah. Kemudian Bapak Ibu, bahwa kami dalam mendampingi anak-anak ini bukan sebatas ketika sudah ada pengumuman
dari SNMPTN dan SBMPTN saja, tetapi di jalur mandiri bahkan sampai nanti ketika ada informasi tes masuk ya, khususnya dari luar negeri yang ini jadwalnya biasanya tidak tentu kapan akan disampaikan, ini akan terus didampingi sehingga tim sukses kampus ini ya, dalam pelaksanaannya itu tidak ada selesainya. Insya Allah akan selalu mengawal Ananda semua. Bahkan di angkatan 3, angkatan 4 ini saat ini masih ada yang masih berjuang untuk bisa diterima di UIM, Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan. Baik, ini berikutnya dengan tahapan-tahapan tidak perlu kami sampaikan lebih detail ya. Nah, ini juga di antara yang baru ya di tahun 2021-2022 ini adalah kita akan memperbanyak jumlah TO ya. 20 kali dalam selama pelaksanaan bimbingan sukses kampus ini, dan ini berbeda tentunya dengan sebelumnya. Kemudian juga kita nanti akan bekerja sama dengan salah satu penyedia jasa TO online yang insya Allah sudah kami pelajari, karena kebetulan banyak sekali alhamdulillah, mungkin diantaranya karena hasil dari LTMPT tersebut yang menjadikan beberapa lembaga TO ini kemudian menghubungi kami, dan insya Allah sudah kami pilih satu di antaranya yang nanti insya Allah akan juga membantu menyiapkan ya Ananda semua dalam persiapan masuk kampus. Baik, berikutnya ini untuk alur pendaftaran dan yang lainnya insya Allah ya dari semenjak sekarang hingga nanti ya anak-anak itu akan didampingi, dibimbing ya, kemudian juga diarahkan hingga nanti sampai diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakan masing-masing. Baik. Nah, ini untuk pengampu-pengampunya insya Allah Abi Umi semuanya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk angkatan 1 dan angkatan 2 itu masih bekerja sama dengan bimbel dari luar ya. Kemudian untuk angkatan ketiga itu hanya sosumnya saja. Kemudian untuk angkatan keempat dan kelima alhamdulillah kita murni diselenggarakan oleh SMA, SNPLUS, Baitul Quran. Nah, untuk yang syariah alhamdulillah pada tahun ini di SMA kami ada tambahan ya, ada tambahan SDM dari Libya, Ustaz Ubaidillah, Ustaz Muhammad Ramadan. Nah, ini insya Allah nanti akan memperkuat Ananda-Ananda semua yang insya Allah nanti akan melanjutkan atau akan bercita-cita ya masuk ke Libya, ke Mesir dan yang lainnya. Nah, ini untuk daftar informasi santri yang nanti akan mengikuti bimbingan sukses kampus. Untuk Saintek ini memang menjadi peminat terbanyak. Ada 2 kelas putra, ada 2 kelas putri, kemudian ada 1 kelas sosum putra, 1 kelas sosum putri, dan 1 kelas syariah putra dan 1 kelas syariah putri. Nah, sekali lagi bahwa ini peminat di Saintek ini yang terbanyak ya. Kemudian ini untuk yang di putri sama kurang lebih ya. Kemudian berikutnya informasi yang mungkin nanti akan kami sampaikan sebelum nanti berkaitan dengan kekampusan ini lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ustadz Turyandi setelah ini. Bapak Ibu, bahwa sebelumnya ada grup khusus ya, ada grup khusus wali santri yang kami buat untuk memudahkan koordinasi di dalam hal persiapan Ananda semuanya memasuki dunia kampus. Nah, untuk tahun ini ya, khusus tahun ini tidak kami buat baru karena untuk grup umum ini kan alhamdulillah sudah dibuka nih Bapak Ibu, barangkali nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin informasikan, bisa melalui grup tersebut atau ya bisa juga menghubungi kami ya secara pribadi agar nanti kami sampaikan kepada tim sukses kampus dan akan kami informasikan selanjutnya kepada panjenengan semuanya. Dan tentunya harapannya seluruh santri ini nanti mengikuti bimbingan, meskipun saat ini masih ada beberapa santri yang online karena kondisi, karena sakit ataupun karena ada agenda keluarga yang nggak bisa ditinggalkan, sehingga kemarin memilih untuk pulang dan melanjutkan online ya. Di putra itu ada 2, di putri ada sekitar 4 kalau tidak salah. Nah, ini juga nanti harapannya semuanya mengikuti bimbel ya. Dan kemudian seperti yang dipesankan oleh Ustadz Sudir, ada komunikasi ya, ada
komunikasi yang intens antara santri dan wali santri, khususnya ketika nanti memutuskan akan memilih di Saintek atau Sesum ataupun Syariah. Nah, ini biasanya Ananda semua masih ada kebingungan ya. Karena ini tentunya menentukan masa depan Ananda semua, apakah nanti terjunnya di Saintek, di Sesum ataupun di Syariah. Nah, ini mumpung bimbingan belum dilaksanakan, tentunya Bapak Ibu semuanya dipastikan ini sudah dihubungi oleh Ananda semua, dan kami sering mengingatkan kepada anak-anak untuk memastikan juga bahwa pilihan mereka ini sudah berdasarkan ridho dari orang tuanya. Karena Bapak Ibu dalam prakteknya, dalam perjalanannya ini terkadang antara minat dan bakat siswa kemudian dengan harapan dari orang tua ini terkadang berbeda ya. Terkadang malah ada perbedaan ketiga-tiganya ya, dari siswa pengennya A gitu ya, dari hasil minat bakatnya merekomendasikan B, kemudian orang tuanya merekomendasikan yang lain. Nah, ini tentunya ada komunikasi. Nah, tugas kami di sekolah ini adalah ya tentunya memberikan arahan, membimbing, kemudian juga konseling ya. Dan nanti keputusan akhirnya tetap diberikan kepada Ananda semua, dan tentunya setelah mendapatkan informasi atau persetujuan dari orang tua. Nah, Abi Umi, bahwa bimbel ini nanti dilaksanakannya setiap hari, insya Allah, kecuali hari-hari di mana anak-anak ada kegiatan. Di antaranya hari Rabu itu tidak ada bimbel karena di antara santri itu membimbing adik-adiknya untuk komjar ya, atau mentoring, sehingga tidak ada bimbingan. Ataupun di hari Ahad ini adalah jadwal istirahatnya anak-anak, jadi full mereka nanti akan istirahat ya. Sementara di hari Senin, Selasa, kemudian Kamis, Jumat dan Sabtu ini nanti akan ada bimbingan ya. Dan ini akan dilaksanakan mulai besok hari Senin ini dan sampai nanti di akhir bulan Maret 2022 dengan total pertemuan ya, rencananya ini adalah 100 kali pertemuan ya. Ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya ya. Karena tahun sebelumnya ini ada beberapa kendala, Bapak Ibu, ada banyak bahkan mungkin ya kendala. Di antaranya adalah waktu itu kita mentargetkan 90-an kali pertemuan ya. Kemudian di bulan Februari ada hal yang menjadikan santri ini pulang semuanya ya. Ada kondisi di mana santri ini pulang semua termasuk kelas 12 saat itu, sehingga ini sangat berdampak kepada keterlaksanaan bimbel sukses kampus. Nah, dengan kondisi yang seperti itu saja, alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali lagi bahwa ini adalah berkat kesungguhan anak-anak, berkat doa daripada wali santri semuanya, dan tentunya atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang demikian juga kita masih mendapatkan informasi yang bagus sekali dari TMPT. Maka mudah-mudahan ya dari desain yang sudah kami rancang ini, mudah-mudahan ya tentunya sekali lagi kami sangat memohon doa restu dari ibu-ibu, dari bapak-bapak semuanya agar nanti hasilnya lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, biasanya yang paling sering ditanyakan ketika ada bimbel itu adalah biaya nih. Biaya. Nah, barangkali di antara santri ini juga terkadang karena mereka diberikan kesempatan untuk mengakses internet. Kalau di sekolah ini ada namanya komputer anjungan. Nah, setiap pagi ketika ada jam yang misal jam istirahat ya ataupun jam pulang, itu biasanya anak-anak mengakses komputer anjungan tersebut dan mencari informasi. Nah, biasanya dari promo-promo yang itu ditawarkan oleh bimbingan di luar, ada beberapa santri yang mungkin tergiur sementara ya dari track record sendiri kan, wallahu alam ya, Allah alam apakah sudah tahu atau belum. Nah, maka ya kami dengan bismillahirrahmanirrahim tentunya ini nanti akan berusaha untuk mendampingi santri dari awal sampai nanti kemudian diterima. Mudah-mudahan ya semua santri ini nanti diberikan kemudahan. Nah, untuk biaya Bapak Ibu ini memang ada perubahan ya dari tahun ini dan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kalau tidak salah 1.600.000 hingga 1.700.000-an ya antara itu. Kemudian tahun ini 2.050.000. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda hanya di beberapa hal, diantaranya adalah yang tahun 2020 2021 untuk wisudanya masih dilaksanakan secara online ya. Namun untuk tahun ini insya Allah bismillahirrahmanirrahim kita akan agendakan
wisuda itu secara offline. Kemudian juga tadi diantaranya adalah TO, karena kami juga nanti akan menggandeng dari lembaga luar yang mudah-mudahan itu sekali lagi bagian daripada ikhtiar mengenalkan anak-anak melek digital ya dari sejak dini, karena ternyata ya Bapak Ibu memang ada di antara beberapa santri ini yang masih belum terlalu familiar dengan menu-menu yang ada di per-IT-an ini, sehingga insya Allah dari beberapa hal tersebut menjadikan santri nanti semakin siap untuk diterima di perguruan tinggi baik negeri, swasta maupun nanti di PTLN. Nah, ini untuk biaya ini sudah termasuk biaya bimbel, biaya TO, kemudian seminar kampus, buku kenangan, wisuda offline, kemudian juga administrasi pendaftaran dan yang lainnya ya. Cuman ada satu Bapak Ibu yang belum kami masukkan dalam hal ini. Apa itu? Yaitu wisuda rihlah ya. Rihlah atau wisata, karena kami masih belum berani atau bisa memprediksi ke depan ini apakah sudah boleh untuk bisa jalan-jalan ya ke tempat umum yang itu skalanya adalah sangat terbuka. Hanya saja untuk wisuda offline ini kami sangat yakin dan optimis ini bisa dilaksanakan, karena di bulan Desember ini juga insya Allah justru akan ada wisuda yang lebih besar yang akan menghadirkan lebih daripada 300 santri dan dengan orang tuanya, yaitu wisuda tahfidz. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin juga ada yang tanya-tanya gitu ya, bahwa nanti liburan semester itu kan cukup panjang ya. Anak-anak selesai ujian itu di tanggal 8 ya, kemudian tanggal 9 10 itu sudah mulai pulang ya, tanggal 11 hari Sabtu itu agendanya adalah wisuda Bapak Ibu ya. Wisuda bagi santri yang belum diwisuda, sudah selesai tahfidz 30 tapi belum diwisuda, maka nanti ketika Bapak Ibu menjemput sambil menghadiri wisuda tersebut. Nah, setelahnya itu kan libur sampai tanggal 9 Januari. Itu cukup panjang sekali. Nah, untuk santri yang kelas 7 sampai kelas 11 mungkin tidak ada agenda secara khusus ya. Secara khusus, namun tentunya tetap akan ada pendampingan dari pesantren. Hanya saja untuk kelas 12 ini berbeda ya. Karena anak-anak sendiri ya ketika diberikan libur itu berpikirnya sudah bukan libur, tapi bagaimana persiapan masuk kampus. Masya Allah luar biasa anak-anak semangatnya, baik putra maupun putri ya. Ini semangatnya luar biasa, maka di saat liburan pun nanti anak-anak akan ada jadwal tryout ya. Akan ada jadwal bimbingan ya, sehingga insya Allah untuk khususnya kelas 12 ini tidak perlu dikhawatirkan, saat liburan mereka sudah ada kegiatan tersendiri ya. Ketika nanti Bapak Ibu mengagendakan untuk jalan-jalan atau wisata ya monggo disesuaikan dengan jadwal bimbel ya, agar nanti juga anak-anak bisa mendapatkan liburannya dan juga tetap bisa mendapatkan pendampingan untuk bisa masuk kampusnya. Nah, di bulan Januari akhir insya Allah nanti akan ada ujian akhir ilmu syariah, dan untuk ujian akhir tahfidz alhamdulillah saat ini anak-anak sudah masuk ke sesi 2 atau 3 kalau tidak salah ya, cukup lancar sekali. Dan ini juga yang ada kendala pada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah untuk tahun ini Ananda diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti ujian akhir tahfidz, dan nanti di akhir bulan Januari insya Allah untuk ujian akhir ilmu syariahnya juga akan dilaksanakan. Kemudian untuk US ini yang nanti belum bisa diprediksikan tepatnya kapan, tapi insya Allah tentunya akan kami informasikan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, sementara demikian ya, beberapa hal yang kami sampaikan, dan barangkali nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Nuryandi terkait dengan dunia perkampusannya, dan nanti setelahnya barangkali ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, monggo insya Allah nanti kami akan menanggapinya di kolom chat Bapak Ibu. Terima kasih, jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya, dan tentunya sekali lagi kami mohon doa restu dari panjenengan semuanya agar apa yang sudah kami rencanakan, apa yang kita cita-citakan bersama ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak diberikan kesehatan, kemudian Bapak Ibu semuanya diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama ini akan terwujud untuk masa depan yang terbaik ya, bagi Ananda semua kelas 12 tahun pelajaran 2021 dan 2022, dan tentunya apa yang saat ini sudah diplanningkan ya, kampus A, kampus B, mudah-mudahan semuanya terwujud,
dan jurusan-jurusan favoritnya ya, yang saat ini juga sudah dimimpi-mimpikan bersama. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu hal yang nanti menjadi suatu kenyataan di tahun 2022 nanti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada hal-hal yang kurang dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf. Insya Allah nanti kami akan melanjutkan di sesi tanya jawab. Baik, demikian walafu minkum, kami kembalikan kepada Ustadz Taufik selaku MC. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ifa Ainurrozi atas paparan materinya. Berikutnya materi yang kedua, pemaparan universitas tahun pelajaran 2021-2022. Narasumber Ustadz Nuryandi SKM. Kepada Ustadz Nuryandi SKM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Taufik, apakah suara saya jelas? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ustadz Haji Sudir SPD MPD selaku Direktur Pendidikan Pesantren Baitul Quran Sragen. Yang kami hormati Ustadz Ifa Ainurrozi selaku Kepala SMA Senplas Baitul Quran Boarding School Samirjo. Yang kami hormati pula Ustadz dan Ustazah Pesantren Baitul Quran Sragen. Yang kami hormati, muliakan, dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, abi umi semuanya. Dan tak lupa santri-santri kita kelas 12 yang saat ini sedang berjuang untuk tes minat dan bakat, yang kami cintai, dan semoga kita selalu bisa mendoakan santri-santri kita untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita semuanya bisa bertatap maya dalam agenda yang barangkali ditunggu-tunggu oleh santri-santri kita, yang barangkali ditunggu-tunggu oleh abi umi semuanya. Ketika kami bertemu dengan santri, baik itu di kelas, di jalan, di masjid, Ustadz, kapan program kampus akan dimulai? Bagaimana arahnya? Nah, ini yang selalu ditanyakan. Dan barangkali ini adalah insya Allah semoga menjadi jawaban yang menjadi oase, yang mengobati kehausan akan program-program kampus. Dan insya Allah harapannya dengan meminta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, restu panjenengan semuanya, kita semuanya bisa menjalankan program kampus 2021-2022 dengan maksimal. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu semuanya, sengaja saya presentasi tidak menggunakan background. Panjenengan semuanya bisa melihat background kami, yaitu adalah jalan yang biasanya dilalui oleh santri putra ketika hendak ke masjid. Mungkin nanti ketika jam 11 lebih, mungkin ada banyak santri putra yang lalu lalang. Ini ketika panjenengan tadi disampaikan terkait dengan profil Beki, mungkin panjenengan rindu dan sebagainya. Insya Allah kondisi anak-anak hari ini semuanya sehat walafiat dan siap semangat untuk memulai program sukses kampus yang tentunya adalah perlu dukungan, perlu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan panjenengan semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan
menampilkan. Ini program sukses kampus, tapi di sini tajuknya adalah pahlawan. Karena pahlawan kita mengambil sisi positifnya, yaitu adalah perjuangan dan pengorbanan. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, pasti butuh pengorbanan dan perjuangan. Salah satunya adalah pengorbanan. Bagaimana panjenengan mengorbankan waktunya, mengorbankan segala-galanya untuk datang di sosialisasi ini, dan tentunya untuk menyerahkan sepenuhnya kepada kami terhadap apa-apa yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Ananda kita. Dan alhamdulillah sampai detik ini Ananda luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Iva tadi, kami melihat setiap malam ketika mutabaah, karena kami pun juga wali asrama juga bersama Ustaz Tri. Setiap malam mereka belajar bersama. Ada jadwalnya kimia, ada jadwalnya syariah, ada jadwalnya tafsir, dan alhamdulillah Ustaz Tri, Ustadz yang lainnya juga mendampingi kelas 12 yang begitu semangat di sela-sela kesibukannya, di sela-sela amanahnya. Ada yang jadi murabi tadi, ada yang jadi mujian dan sebagainya. Tapi semangat Ananda luar biasa. Ini harapannya tidak kalah dengan kita semuanya sebagai guru dan sebagai orang tua. Kita support anak-anak kita sepenuhnya untuk keberhasilan anak-anak kita semuanya. Nah, sebelum kami menyampaikan ini, sepertinya perlu di mute ya. Nah, ini menjadi prasyarat, syarat utama bagaimana sebuah program yang dikatakan sukses utamanya adalah kampus, sukses kampus adalah adanya sinergi dan kolaborasi antara orang tua, kemudian sekolah dan santri. Ini dalam posisi yang seimbang. Ketika tidak terjadi keseimbangan, tidak terjadi kolaborasi, sinergi yang seimbang, maka nanti akan terjadi ketidakseimbangan atau jomplang. Nah, inilah yang tidak kita harapkan. Misal, sekolah sangat mendukung sekali, sekolah memiliki program yang bagus, tetapi tidak didukung oleh orang tua, tidak didukung oleh santri. Nah, ini tentunya akan kontradiktif terhadap capaian-capaian, target-target cita-cita Ananda. Nah, insya Allah di sini semuanya seperti yang sudah disampaikan Ustaz Sudir, Ustaz Iva, semuanya satu visi. Ketika kita ketika Ananda lulus dari Baitul Quran, Ananda dapat meraih cita-citanya. Salah satunya adalah yang terdekat itu bisa dihitung hitungan bulan. Sampai bulan April itu insya Allah kurang lebih 5 bulan. Dan itu sangat singkat sekali, kurang dari 5 bulan bahkan. Nah, ini yang terdekat adalah bagaimana bisa mewujudkan cita-cita santri kita semuanya. Nah, ini perlu adanya sinergi. Nah, ini terlihat di mana Bapak Ibu semuanya. Nanti panjenengan akan perso. Kira-kira di mana ya letak keseimbangannya nanti? Misal ketika liburan nanti, kira-kira ada enggak? Ada tidak, Nggih? Kira-kira ada orang tua yang misalnya itu ya, ada acara ketika ada bimbel dan sebagainya. Dulu ya di angkatan-angkatan sebelumnya gitu ya. Ketika ada program ya, dan sebelum pandemi gitu ya. Ada program bimbingan belajar gitu ya. Di hari-hari yang memang sudah kita sampaikan ke orang tua. Tetapi ada kadang orang tua karena kangen yang luar biasa ya, dijemput, dibawa pulang, kemudian sampai 3 hari baru dikembalikan. Nah, ini tentunya akan menjadi kontradiktif ya, kontradiktif terhadap apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, harapannya di sini adanya dukungan, sinergi dan kolaborasi antar 3 komponen penting dalam
program sukses kampus ini. Nah, yang disampaikan Ustadz Ifa tadi benar, ini adalah statistik kami. Jadi dari 2.310 sekolah yang mendaftar akun LTMPT, kemudian mengikuti UTBK, alhamdulillah Baitul Quran Beki, gitu ya, Beki SMA Science Plus Baitul Quran Boarding School menempati 263. Ini dari 20 ribuan. Dari 20 ribuan sekolah, Beki atau SMA Science Plus ini, SMA Beki ini menempati 300 besar sekolah. Dan ini tidak main-main Bapak Ibu semuanya, tidak main-main. Kenapa? Ini terjadi peningkatan loncatan yang 100 peringkat. 100 peringkat. Di mana banyak sekolah juga yang tidak sedikit yang mengalami penurunan. Ya, salah satu contohnya di Inje yang ada di SMA 1 Yogyakarta. Ini terjadi penurunan SMA 1 Yogyakarta. Kemudian disalib dengan SMA 3 Yogyakarta. Inilah yang mendasari kami. Analisis statistik seperti inilah yang akan mendasari kami ketika ingin membuat kebijakan. Ketika ingin membuat strategi. Ketika kami ingin membuat program kerja. Statistik inilah yang kami akan gunakan. Nah, kemudian, apalagi yang menjadi dasar ketika kami menyelenggarakan program sukses kampus, yakni adalah sebaran klaster. Kami di sukses kampus punya 3 klaster, Bapak Ibu semuanya. Dan inilah klaster-klasternya, yaitu Saintek, Sains dan Teknologi, kemudian Soshum, dan Syariah. Secara persentase, Saintek ini memegang persentase yang dominan, yaitu 72%. Kemudian Soshum 13% dan Syariah 14%. Artinya jika tadi sekolah menargetkan 75, harusnya bisa ditampilkan dari Saintek, Soshum, dan Syariah. Inilah yang menjadi modal kita. Dan alhamdulillah di BK ini semuanya adalah MIPA, kecuali yang kelas 10 ini. Nah, ini insya Allah sudah sejalan. Jadi insya Allah mereka tidak akan kesulitan ketika mengejar pelajaran-pelajaran. Kemudian dilihat dari sebaran program studi yang paling dominan, yang paling banyak. Yang paling banyak untuk syariah ini, ya ini adalah program studi tafsir. Masya Allah. Kira-kira tafsir apa aja ini yang kira-kira diambil? Yang diambil tentunya adalah tafsir Al-Quran. Karena mereka di BK sudah belajar tahsin, kemudian sudah belajar tahfidz, kemudian mereka ingin mengembangkan lagi yaitu tafsir. Dan ketika tafsir mereka sudah pegang, ada yang belajar di Al-Azhar, ada yang belajar di UIM, ada yang belajar di Libya. Nah, inilah menjadi modal mereka untuk selanjutnya terjun ke masyarakat menjadi mubalik. Untuk tablik terhadap isi-isi di dalam Al-Quran. Tafsir. Luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah Saintek. Tidak main-main. Yang paling banyak Bapak Ibu semuanya adalah kedokteran. Kedokteran ini menempati peringkat paling banyak dari 72% yang memilih Saintek. Ini menjadi kerja keras kita semua. Kedokteran kita ketahui nilainya bukan main-main. Nilainya tidak main-main. Nilai tertinggi Saintek tadi kami sampaikan, nilai tertingginya berapa aja, Bapak Ibu? Nah,
bisa dipersani. Nilai tertinggi Saintek adalah 893, hampir sempurna. Dan ini, gitu ya, Ananda seperti ini tentunya memilih program-program studi yang memang memiliki keketatan yang luar biasa. Salah satunya adalah kedokteran. Kedokteran ini paling ketat, Bapak Ibu semua. Diikuti dengan teknik informatika. Ananda paling banyak mengenal kedokteran, sehingga kita semuanya bekerja keras. Kita semangat dari awal untuk mewujudkan benar-benar kedokteran yang dicita-citakan Ananda ini terwujud. Kami hanya punya perasaan itu. Kami hanya punya semangat itu. Tidak lebih. Kami hanya ingin mewujudkan Ananda ini bisa menjadi dokter masa depan, yang dokter Islami, yang mana tentunya tidak hanya menyembuhkan, tetapi menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Inilah yang menjadi dasar semangat kami untuk memajukan dari Desember ke November agar nanti ketika perpulangan Ananda punya bekal untuk belajar dan lepas landas. Ada TO dan sebagainya. Kami sepakat TO 20 TO. Kenapa? Kedokteran paling banyak. Kalau tidak ada dengan fondasi yang kuat, tentunya ini sangat sulit sekali, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah ilmu gizi. Gizi ini 2000-an Bapak Ibu semuanya, 1000-an yang daftar. Kuotanya tidak lebih dari 20, tidak lebih dari 30. Inilah yang menjadi dasar kita juga. Kemudian teknik informatika. Ini adalah prodi, kalau bisa dibilang prodi neraka. Kenapa? Ini luar biasa ketat sekali. Kemudian ada kedokteran gigi dan farmasi. Luar biasa anak-anak kita. Kita tidak bisa, kamu pilih ini saja. Inilah keinginan mendalam mereka, mendasar mereka. Tugas kami adalah mewujudkan. Tugas panjenengan mendukung kami. Dan kita semuanya berkontribusi untuk yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah sosum. Sosum ini juga prodi neraka juga. Psikologi, dimanapun psikologi, sosum merupakan prodi yang paling, psikologi di klaster sosum merupakan prodi yang paling banyak diminati. Kemudian manajemen. Inilah yang menjadi dasar bagi kami semuanya untuk mewujudkan itu semuanya. Bapak Ibu semuanya, peringkat tadi yang disampaikan Ustadz Iva itu tidak ada artinya ketika menaikkan peringkat itu artinya ketika Ananda tidak diserap oleh perguruan tinggi yang diidamkan oleh Ananda. Ini adalah butuh yang namanya strategi, butuh yang namanya program kerja yang tentunya bisa accelerate, bisa mempercepat, bisa mendukung anak-anak semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini ada sebuah prinsip kami juga bahwa prinsip inovasi yang kami ingin lakukan beda dengan tahun kemarin. Kita ada milestone, kita ada loncatan yang luar biasa, yaitu kami berharap ada hasil yang berbeda. Anak-anak semuanya lolos semua. Tentunya ketika kita semuanya mengharapkan hasil yang berbeda dari tahun yang lalu, tidak bisa kita itu meng-copy paste sama plek dengan apa yang dilaksanakan, program yang dilaksanakan tahun lalu. Sehingga disinilah terjadinya atau kita rangkum semuanya dalam beberapa strategi umum kita.
ada 3 strategi umum kita. Ya ini adalah digitalisasi. Mau tidak mau UTBK, kemudian syariah. Syariah sekalipun Bapak Ibu semuanya juga tesnya adalah tes berbasis komputer. Sehingga digitalisasi adalah sebuah kemutlakan. Kami saat ini memang belum bisa membuat menyampaikan membuat aplikasi untuk tryout, tetapi kami tidak hilang akal, yaitu kami bekerja sama, bermitra, partner, sehingga digitalisasi ini bisa kita selenggarakan. Utamanya di TO dulu. Ke depan Bapak Ibu semuanya untuk SOS Kampus ini insya Allah akan kita buat setiap anak punya akun yang terintegrasi dengan seluruh pembelajaran sehingga TO, soal, video, materi pembelajaran bisa diakses di akun anak masing-masing sehingga semuanya bisa kita pembelajaran itu bisa accessible di mana saja, kapan saja. Kemudian yang kedua adalah insya Allah ini sedang dirancang oleh pesantren, yaitu nanti adalah decision support system yang juga akan memberikan gambaran umum ketika anak kita semuanya memilih kedokteran mana yang paling berpeluang. Dilihat dari nilai TO-nya, peringkat nasionalnya, dan sebagainya. Inilah yang akan kita wujudkan seperti itu. Salah satunya adalah kita berpartner dengan Pahamify. Kenapa kita milih Pahamify? Mungkin tadi sedikit dijelaskan. Karena di Pahamify kita punya salah satunya adalah tadi ada 2 unsur digitalisasi, yaitu TO itu sendiri, yang kedua adalah adanya peringkat nasional dan rekomendasi. Lolos, tidak lolos, cocok di prodi mana, universitas mana. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi, yaitu istilahnya punya plan B. Punya plan B. Apakah ketika plan A ini tidak berhasil, kita juga harus punya plan B. Contoh, misalnya, saya pengen kedokterannya UNS. Kalau misalnya UNS grade-nya tinggi, maka harus punya cadangan. UGM misalnya. Ya. Ini misalnya saja. Nah, ini tidak ada grade rendah dan ini karena diukur dengan nilai dan banyaknya peminat. Seperti itu. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah rasionalisasi pilihan Bapak Ibu semuanya. Pilihan program studi yang panjenengan santri dan kita semuanya pilihkan ke anak-anak kita itu harus rasional berdasarkan apa? Yaitu adalah akreditasi universitas. Minimal B. Yang kedua akreditasi prodi. Minimal B. Kemudian keketatan. Yaitu dilihat dari rasio, daya tampung, dan peminatnya. Dan selanjutnya adalah kompetensi diri. Dilihat dari konsistensi nilai TO. TO mana yang paling konsisten? Nilainya berapa? Yang paling TO nanti. Nah, ini merupakan sebuah strategi kita semuanya untuk bagaimana memastikan bahwa peringkat LTMPT itu tidak paradoks dengan peringkatnya naik, tapi sebenarnya serapannya tidak banyak. It's paradox. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Sebarannya banyak, peringkatnya naik. Itu yang kita harapkan. Sebarannya banyak, peringkatnya naik. Itu yang kita harapkan. Kemudian ini sedikit cerita Bapak Ibu semuanya. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima, insya Allah kami dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kami selalu menemani santri. Ada sedikit hal, salah satu ya tahun kemarin, ada satu anak Bapak Ibu semuanya. Nah, anak ini ya dianggap kurang di dalam akademik.
kurang. Bagus sekali di bidang tahfidz. Karena Ananda ini menyadari, kita tidak pernah menyadari bahwa Ananda ini kurang dalam akademik, dan sementara Ananda ini ingin ke teknik sipil. Bayangkan ya, teknik sipil juga luar biasa ketat sekali. Nah, karena ketawadukannya, karena adabnya, karena kepasrahannya, Ustadz, saya pasrah sama panjenengan semuanya. Kira-kira saya paling banyak di mana? Saya cuma ingin di Jawa Timur, Ustadz, dekat dengan rumah. Saya pengen di akreditasinya A, Ustadz. Nah, kita pilihkan dari universitas se-Jawa yang kita analisis dengan statistik yang ini, Bapak Ibu semua, rasionalisasi ini. Alhamdulillah ada dua pilihan. Pilihan pertama yang paling besar untuk teknik sipil, akreditasinya A, baik itu prodi maupun universitas, dan peluangnya besar. Yang pertama adalah Universitas Jember. Yang kedua adalah Universitas Diponegoro. Itu universitas bukan main-main. Jadi alhamdulillah diterima teknik sipil dengan akreditasi prodi A, Universitas A, dengan perguruan tinggi negeri. Harapannya inilah yang kita. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya intinya apa? Adanya kerjasama. Nah, sebelum kamu milih klik, kamu minta doa dulu sama Ustadz. Nah, di situ akan dikonsultasikan dan sebagainya. Akan dipilihkan dengan rasio ini. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, nah inilah strategi yang kedua tadi, yaitu diversifikasi. Bapak Ibu semuanya, untuk perguruan tinggi banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Ada yang syariah untuk yang Al-Quran. Beberapa kami ikut webinar, memang yang paling bagus untuk Al-Quran ya, sementara adalah Libya, ya, College University. Kemudian untuk yang hikmah, fikih dan sebagainya Yaman. Kemudian ada yang Al-Azhar, kemudian ada yang di UIM dan sebagainya. Inilah perjuangan anak-anak kita, termasuk di Libya. Nah, ini strategi kita yang kedua adalah diversifikasi. Ada berbagai macam jurusan, ada berbagai macam perguruan tinggi. Ada setidaknya 5. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri. Ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah universitas, yang kedua politeknik negeri. Yang kedua adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ini yang berkaitan dengan UIN, kemudian IAIN, STAIN. Kemudian ada sekolah kedinasan. Ya, ini ada 2 juga, sekolah kedinasan yang ikatan dinas dan non ikatan dinas. Yang non ikatan dinas contohnya Politeknik Kesehatan Kemenkes. Kemudian sekolah ikatan dinas misalnya STIS. Kemudian ada STAN. Kemudian IPDN dan sebagainya. Ini adalah contoh dari ikatan dinas. Kemudian perguruan tinggi swasta yang saat ini ya sudah buka adalah Telkom University. Kemudian nanti disusul dengan Unisula. Monggo yang tadi kedokteran bisa mencadangkan di sekolah swasta ini, Bapak Ibu. Kami pesan yang kedokteran, yang mungkin nanti ada program beasiswa yang swasta ini, monggo bisa dicari. Kita cari bersama, Ananda yuk kita aktif, Ananda semuanya bertanya ke kami informasikan, oh ini kami transaksikan dan sebagainya. Nah, untuk cadangan, panjenengan bisa menggunakan perguruan tinggi swasta. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Nah, di perguruan tinggi negeri sendiri ada 3 jalur. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi ada 3 jalur Bapak Ibu. Yang pertama adalah SNMPTN. Yang pertama adalah SNMPTN. Ya. SNMPTN.
Yang kedua adalah SBMPTN. Yang ketiga adalah seleksi mandiri. Nah, apa bedanya? SNMPTN ini adalah jalur rapot, Bapak Ibu, jalur rapot, prestasi Ananda, dan kinerja sekolah. Kami selalu menyampaikan ke Ananda, SNMPTN ini bonus untuk teman-teman semuanya, untuk santri-santri semuanya. Hasil dari kegiatan pembelajaran. Ketika tidak diterima SNMPTN, jangan sampai ini meng-downgrade kita. Jangan sampai teman-teman anak-anak kita jadi down, tidak percaya diri. Nah, ini adalah bonus. Dan semua sekolah-sekolah yang lainnya juga sampaikan SNMPTN itu bonus. Nah, yang merupakan perjuangan kita, yang murni dari perjuangan kita adalah SBMPTN, yang nanti syaratnya adalah ikut UTBK. Mendaftar SBMPTN syaratnya adalah ikut UTBK. UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer. Sehingga kita mendorong paperless setiap kali TO dengan kemitraan dengan Pahmify. Kemudian seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini bukan berarti tidak lebih bagus ya dari SNMPTN dan SBMPTN. Contoh, UI, UGM, ITB itu seleksi mandirinya lebih sulit dibanding dengan SBMPTN. Soal-soalnya lebih sulit. Karena mereka universitas ini memiliki kriteria sendiri. Seleksi mandiri ini dimaknai dengan apa? Universitas dapat menyeleksi sesuai dengan kriteria dan karakteristik dari universitas tersebut. Kalau UPI pengennya lebih banyak ke pendidikan. Kalau UI lebih banyak ke hukum, lebih banyak ke ini dan sebagainya. Ini tergantung dari karakteristik universitas sendiri. Pemerintah memberikan maksimal kuotanya adalah 30%. Kecuali badan hukum, ya PTN berbadan hukum. Contohnya adalah UI, UGM, UNS, UNAR. Nah, itu bisa menyelenggarakan hingga 50%. Sehingga UNAR itu banyak sekali seleksi mandiri. Seperti itu. Ada yang seleksi tahfidz, ada yang seleksi santri dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, ini sekilas Bapak Ibu semuanya. Nanti ini adalah kebijakan tahun ini Bapak Ibu, sehingga tahun ini, tahun 2020 ini belum dikeluarkan. Tetapi kebijakan ini tidak begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi lumayan settle seperti itu, firm. Nah, untuk SNMPTN sendiri Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan memulai proses SNMPTN tanggal 4. Artinya Ananda berada di sekolah. Nuriandi. Iki apa? Sukses kampus. Sampun, suara saya terdengar, Jeh? Oke. Insya Allah sudah terdengar. Sampun, Ustaz. Oke. Kami lanjutkan untuk SNMPTN, kita akan mulai di Januari seperti itu, sehingga komunikasi dan posisi Ananda ada di rumah, sehingga komunikasi kami dengan panjenengan semuanya harapannya bisa lancar seperti itu. Untuk jalur tahfidz bagaimana? Jalur tahfidz itu kebanyakan masuk di SNMPTN. Tapi ada juga jalur tahfidz mandiri Bapak Ibu. Jadi mandiri tadi ada dua, yaitu mandiri tes dan mandiri prestasi. Mandiri prestasi ini banyak prestasi, salah satunya adalah prestasi tahfidz. Dan tahfidz mulai sudah diakui di UI, kemudian di
kemudian di apa namanya, UNS, UNES kemarin Bapak Ibu semuanya tidak tes tahfidnya. Undip tes, UNES tidak tes. Pilih Kesmas, pilih ini, beberapa anak kemarin lolos seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali universitas, Unair dan sebagainya. Oke. Itu nanti kami akan lebih banyak berdiskusi dengan anak-anak kita ketika nanti konseling. Kami terbuka setiap saat konseling seperti itu. Kemudian kami lanjutkan karena waktunya tinggal 5 menit sepertinya ya. Nggak ada sepertinya. 1 menit atau 2 menit gitu. Karena sudah ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya UTBK. Nah, ini hari-harinya saja sepertinya gitu. Ya. Untuk UTBK sendiri kemungkinan besar adalah dimulai di bulan April Bapak Ibu semuanya. Tapi tadi kemarin kami diskusi dengan kurikulum, insya Allah ketika nanti Ananda kita akan kelompokkan siapa yang kira-kira tanggal ini yang akan tes. Nanti insya Allah kita akan kelompokkan, klasterkan. Ini mungkin akan ada pengayaan dan juga nanti intensifikasi. Nah, ini insya Allah tidak ada. Nah, kemudian PTKIN ini berkaitan dengan UIN. Nah, jadi PTKIN ini ada 4 jalur malah, yaitu SNMPTN, kemudian SPAN, PTKIN, kemudian ini adalah jalur prestasinya UIN, SPAN itu. Kemudian SBMPTN juga bisa, kemudian UMPTKIN, yaitu adalah jalurnya tulis untuk yang PTKIN. Kemudian terakhir adalah seleksi mandiri. Jadi ada 5 jalur untuk PTKIN. Ini insya Allah ini bisa panjenengan persani nanti ketika nanti diskusi. Kemudian selanjutnya adalah karena waktunya sangat singkat, sekolah kedinasan Bapak Ibu semuanya. Sekolah kedinasan ini secara soal lebih mudah dan anak-anak pasti bisa. Hanya saja Bapak Ibu semuanya, selama ini yang terjadi adalah persiapan kedinasan itu hamin 3 minggu, hamin 2 minggu tes. Yang terjadi adalah tidak maksimal. Bagi Ananda yang memang sedari dini sudah memutuskan kedinasan, maka persiapannya harus dimulai dari sekarang. Ini beberapa kedinasan dan memang sangat ketat sekali. Soalnya mudah, cuma hanya saja sangat ketat. Karena peminatnya cukup banyak. Ini beberapa sekolah kedinasan, insya Allah. Ini kemarin sudah kami sampaikan ke Ananda juga. Dan insya Allah karena waktunya sudah lebih, harusnya jam 11 dan ini lebih dari 10 menit. Insya Allah nanti kami sambung dengan tanya jawab Q&A. Demikian Bapak Ibu semuanya, mungkin banyak kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya atau penjelasan kami yang sangat singkat ini belum bisa memberikan gambaran. Kami berharap panjenengan bisa explore kepada kami, kemudian Ananda juga bisa konseling kepada kami. Insya Allah ada Ustazah Anin yang juga psikologi, kemudian ada beberapa tim psikolog, konselor yang juga insya Allah siap mendampingi anak-anak kita untuk memilihkan jurusan, merasionalisasikan jurusan mereka, kira-kira peluangnya seperti apa berdasarkan data-data atau statistik yang memang valid. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada seluruh panitia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nuryandi atas paparan materi yang disampaikan. Bapak Ibu, abdi umi sekalian, tadi sudah diberi arahan oleh panitia untuk menuliskan pertanyaan ada di kolom chat yang insya Allah sudah kami rangkum deh
ada beberapa pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, karena ini waktunya sudah menjelang zuhur, insya Allah akan kami pilih mawon deh untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kami serahkan ke pembicara, baik Ustadz Rifa maupun Ustadz Nurnyandi. Baik, kami cek terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, yang pertama, mohon nanti dijawab di Ustadz Nurnyandi maupun Ustadz Rifa. Bimbingan saat liburan seperti apa? Apakah melalui Zoom meeting? Lebih seperti itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Ananda memilih pilihan pertama adalah Libya. Kemudian bingung memilih pilihan cadangan. Nah, akhirnya memilih UIN. Pertanyaannya, jika nanti Ananda daftar SNMPTN atau di UIN maksudnya, akan tetapi ketika daftar di Libya diterima, apakah yang di UIN bisa dilepas? Ada dua pertanyaan, guys. Satu lagi, teknis SNMPTN seperti apa? Apakah domisili sekolah berpengaruh? Atau tempat tinggal? Apakah domisili sekolah dan tempat tinggal itu berpengaruh? Mungkin 3 dulu nih, Bapak Ibu ini dan abdi sekalian. Monggo kami persilahkan Ustadz Rifa maupun Ustadz Nurnyandi untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ustadz Taufik. Nanti insya Allah untuk beberapa pertanyaan akan ditanggapi oleh Ustadz Nurnyandi. Ya. Tadi ada yang sedikit terlewat ya, satu pertanyaan berkaitan dengan tahfidz, Bapak Ibu. Ini nanti akan ada informasi resmi dari Lembaga Tahfidz dan Ilmu Syariah BEKI, ya, sehingga nanti kaitan dengan teknis wisuda tahfidz seperti apa, ya, ditunggu saja informasinya. Nanti ketika sudah ada informasi resmi dari Lembaga Tahfidz dan Ilmu Syariah, nanti panjenengan semuanya insya Allah nanti akan bisa menyiapkannya. Baik, kaitan dengan yang tadi pendaftar SNMPTN gitu ya, dan juga di Libya dan yang lainnya kemudian nanti tidak diambil, insya Allah nanti akan ditanggapi oleh Ustaz Nurnyandi. Monggo Ustaz. Oke, Ustaz. Matur suwun sangat Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang insya Allah menarik sekali. Yang pertama yang bisa kami tanggapi adalah untuk yang pilihan pertamanya Ananda adalah Libya, kemudian cadangannya adalah UIN, dan jalur yang diambil adalah jalur SPAN PTKIN, seperti itu. Semoga benar ya. Bapak Ibu semuanya, kami mendukung pilihan pertama Ananda. Insya Allah mendukung sekali. Karena ketika sudah mengambil syariah dan pilihannya adalah Libya, itu sangat tepat sekali. Dan plan B-nya Ananda memilih UIN. Ya. Untuk jalurnya kami sebenarnya tidak merekomendasikan jalur SPAN. Jalur SPAN itu adalah jalur prestasi untuk masuk ke UIN melalui jalur rapot ataupun jalur prestasi lainnya. Istilahnya SNMPTN-nya PTN seperti itu, nggih. Jadi SNMPTN-nya UIN seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan ada catatan tersendiri ketika Ananda yang lolos SPAN atau tanpa tes tadi masuk ke UIN, selanjutnya kuliah dan sudah keterima di Libya kemudian drop out, maka sekolah ini akan mendapat catatan.
catatan tersendiri, note tersendiri. Dan kita tidak berharap seperti itu Bapak Ibu. Karena banyak sekolah yang dapat catatan seperti itu. Hari ini banyak yang dapat diterima SPAN. Besoknya di kampus itu nggak diterima sama sekali. Kok bisa? Ya, karena telah diteliti datanya mahasiswanya atau dari mahasiswa dari sekolah tersebut drop out, pindah. Sehingga ini menjadi catatan penting kami juga. Jadi solusi dari kami, saran dari kami, saran ini saran bukan berarti kami harus seperti itu. Saran kami karena UIN ini banyak, bisa dengan jalur UMPTKIN maupun jalur mandiri. Jalur mandirinya tidak banyak, ada yang tes, ada yang one service, ada yang banyak. Jadi seperti itu untuk mengurangi. Karena yang paling kita wanti-wanti ketika SNMPTN dan SPAN wajib tidak boleh ketika diterima tidak boleh mengundurkan diri. Ketika diterima SNMPTN, lolos SNMPTN atau SPAN PTKIN wajib diambil sehingga prodi yang benar-benar dipilih adalah prodi yang benar-benar anak-anak kita cita-citakan seperti itu. Ya, itu sekaligus tadi ada pertanyaan beberapa terkait dengan SNMPTN, mungkin semoga bisa menjawab. Apa resikonya? Resikonya tentunya tidak akan ada catatan dan kemudian akan tidak akan dilihat lagi seperti itu. Dan itu terjadi Bapak Ibu semuanya. Di berbagai sekolah kita punya komunitas dan harapannya kita tidak seperti itu. Bahkan ada yang menyurati sampai ke sekolah juga. Ya, sampai sekolah juga. Itu yang tidak kita inginkan seperti itu. Resikonya seperti itu. Resikonya tentunya adalah ada angkatan. Jadi saran kami seperti itu, boleh ambil UIN tetapi jalur yang non prestasi atau non tes seperti itu. Kemudian apakah SNMPTN dipengaruhi oleh domisili? Dipengaruhi domisili ketika tahun kemarin, tahun 2021, pemilihan prodi dalam SNMPTN itu ada 2 cara, skema. Skema yang pertama adalah bisa pilih satu prodi dimanapun tempatnya. Nah itu kita misalnya pilih prodi dari 2 ini, salah satunya berada di provinsi di mana sekolah tersebut berada. Contoh kemarin Mas Noval. Mas Noval ini pilih farmasi. Ananda milihnya hanya satu, yaitu di UGM. Karena Mas Noval ini tidak ingin prodi farmasi di Jawa Tengah, ya, sehingga seperti itu. Jadi domisili berpengaruhnya ketika pemilihan prodi, tidak pada penilaian Bapak Ibu semuanya. Penilaiannya berdasarkan kinerja. Yang pertama adalah indeks siswa, itu dilihat dari prestasi raport. Nanti penilaiannya bagaimana? Apakah sudah ada orang-orang yang akan ini? Belum. Kita nanti masih menunggu semester 5 ini. Ketika sudah semester 5, raport semester 1 sampai semester 5 akan diperingkat. 40% akan diperingkat seperti itu. Yang akan kita rekomendasikan masuk ke SNMPTN. Nah itu. Kemudian indeks sekolah, indeks siswa, raport dan prestasi siswa. Yang kedua adalah indeks sekolah, akreditasi dan kinerja sekolah, yaitu dinilai dari rasio yang mendaftar SBMPTN dan serapannya yang diterima SBMPTN. Itu adalah jadi insya Allah jadi di dalam peraturannya SNMPTN dan ini transparan, adil bagi semuanya. Jadi tidak ada dari press release menterinya tidak ada yang namanya pengaruh dari domisili. Mungkin juga
Ya, seperti itu. Jadi tidak ada nilai domisili. Domisili Surakarta pasti banyak diterima di UNS, gitu. Nggak ada nilai domisili. Dan itu sudah kita tanyakan langsung ke Ketua SPMB atau sekaligus sebagai pelaksana dari seleksi mahasiswa di UNS, seperti itu, Prof. Yandi. Oke, seperti itu. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ampun. Oke, terima kasih Ustaz Nuryandi atas penjelasannya. Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah tadi menjelang zuhur, sudah mulai untuk sholat zuhur. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab atau belum terjawab, nanti bisa ditanyakan secara japri, baik ke WA Ustaz Iva maupun ke wali santri. Memasuki acara penutupan. Sebelum acara penutupan, mohon Bapak Ibu dan Abi Umi sekalian menyalakan video, menyalakan videonya, kemudian nanti kami dokumentasikan. Jadi mohon kesediaan untuk menyalakan videonya. Nanti kami dokumentasikan. Oke, sudah semua, kita hitung dalam layar pertama dulu, hitungan ke 1, 2, 3. Berikutnya layar kedua. 2, 3. Oke, ampun. Ya, terima kasih Bapak Ibu Abi Umi sekalian. Untuk penutupan, insya Allah akan dibacakan doa. Untuk kita berdoa mengaminkan yang akan dipimpin oleh Ustaz Iva Ainur Roji LC. Kepada beliau kami persilakan. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Abi Umi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan tim sukses kampus, menjadi harapan semuanya, menjadi harapan wali semuanya, dan juga tentunya menjadi harapan besar dari pesantren ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apa yang nanti diraih oleh Ananda semua ini membawa keberkahan untuk Ananda, untuk keluarga baik di dunia dan di akhiratnya insyaallah. Mari kita mulai dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana lamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
اللهم سهل لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور طلابنا. اللهم سهل أمور طلابنا يا الله. اللهم سهل أمور طلابنا وأمور معهدنا بيت القرآن ما دامت السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustadz Ifa Ainur Rosdi yang telah memimpin doa untuk kita pada hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan. Semoga hajat-hajat Bapak Ibu dan juga hajat-hajat santri saja sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara sosialisasi program sukses kampus tahun ajaran 2021-2022. Kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum untuk ada rekaman, insya Allah kami ada rekaman. Nanti akan disosialisasikan, diberikan juga. Terima kasih dari kami. Apabila ada kesalahan dan kesalahpahaman memandu acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Abi Umi semuanya. Jazakumullah khairan, kasiran. Waalaikumsalam Abi Umi semuanya. Terus Ustaz saya. Biasa. Allahumma barik lana bi 'ulumina, Allahumma barik lana bi arzaqina, Allahumma barik lana bi azwajina, Allahumma barik lana bi dhurriyyatina, Allahumma barik lana bi ma'adina bi rahmatika ya rahim. Rabbi ja'alna fi as-salati wa bi dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana